Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, viral video seorang bapak-bapak yang cekcok dengan para remaja yang bermain musik di dalam masjid. Dan tepatnya musik ini musik rebana. Dan tentu ini menjadi kasus yang kontroversi kaum muslimin. Kalau kami secara pribadi setuju dengan sikap bapak tersebut yang mengingkari kemungkaran yang terjadi di dalam masjid tersebut. Hanya saja tindakan untuk mengingkari itu caranya kurang tepat. Tapi mungkin juga bapak ini sudah terlalu kesal. Karena selama ini sering melihat banyaknya kejadian seperti itu. Kelakuan para remaja yang bermain musik rebana di dalam masjid. Dan mungkin di kejadian ini ada sesuatu juga yang memicu tindakan bapak tersebut. Yang memicu bapak tersebut sehingga mengambil tindakan seperti yang ada di dalam video. Karena memang video tersebut tidak direkam dari awal kejadian. Coba kita simak videonya. Musik kalian di masjid ini. Nek dalile si A ono anjir. Hah? Iya, dalile si A ono. Terus sing main musik sapa kon ngarani aku si A iku? Loh, Ini. Videono sing gamok ki mem sampean. Nggih. Licik sampean tak. Nggih. oh iya. Nggih, monggo Pak. Musik di masjid. Napa di sini napa? Merah tuh. Ini apa maksudnya? Mungkin ini apa? Wih, Loh. Ini mau buat kerusakan ini. video. Nggih. Wis. Iya, iya, video. Sarno ae. Video. Malahan. Ini menghalalkan musik Ah. di dalam masjid. Wih, Minta dalil, katanya enggak ada dalilnya. Sini, Ket aja. jarimu. Gimana, Pak? Jarimu mungkar, Ada Mungkar musik ya? dalam masjid ya. Jarimu mungkar. Dia minta dalilnya mana? Loh, Kak, jarimu mungkar. Mungkar ini kemungkaran. Nah, mungkar ya, musiknya masjid mungkar ya jarimu ya. Enggak ada musik di dalam masjid itu enggak ada. Loh, lah jarimu mungkar ya, musiknya. Ini yang ini loh ya. Mungkar demi Allah, mungkar. Wih, Nggih. Nggih, Pak. Iya. Monggo, Pak. mungkar ya. Ya wis, terus kamu hujahmu apa? Kalau enggak mungkar, hujahmu apa? Loh, ini kegiatan ini masjid Sunnah, ini. wajib. Iki Di agama cuma dua, sunnah sama wajib. Iki Enggak ada lagi. masjid ini. Duduk Pak, urusanmu. ini marah-marah, Pak. Iki Masjid duduk ini urusanmu. punya orang muslim. Hah? Enggak saya, enggak orang Amerika, punya hak di sini. Woi. Tapi untuk ibadah, enggak untuk kemungkaran kayak gini. Iki Tahu masjid aku. perumahan. Iki masjidnya perumahan. Awakmu duk kene pendatang lho. Perumahan enggak ada ormas masuk masjid. Loh, Iya kan? awakmu Sama. Enggak boleh ormas masuk masjid dalam perumahan. Loh, memang gak ono ormas kene. Lah ini apa kalau bukan ormas ini? Loh, Loh, ini Ayo, jamaah. bukan ormas. iki jamaah iki. Jamaah mana? Jamaahnya si A. Iki remaja kene, remaja masjid kene. Saya nggak betul, saya bukan orang sini, ada sini. Iya, justru Berani saya depan. Loh, justru aku duduk wong kene, awakmu gaya-gaya ngene kok. Makanya itu kalau saya orang sini, saya jago kandang, saya orang luar. Lah iya sudah. Jobo aku. Saya nggak tanya kamu, saya Loh, ini. aku ya wong jobo. Lucu kamu. Lucu. Oke, gimana? Ayo kamu. Ngale ini bahaya. Kalau depan masjid. Lo kamu kan main musik di luar. Ini marah-marah. Main musik di masjid. dong. Iya, debatnya di luar nanti, di luar. Kalau nggak kirim, Ih. diem nggak mau. Ini kok larang sopo? Nawur. Eh, Nawur. Maya ini. Wis di sini mau nonton berarti. Silakan main aja. Teman-temannya nunggu teman-temannya ya, wis. Jangan main. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau dari video yang sudah kita lihat ya, kita dengar bapak tersebut itu bukan warga dari lingkungan masjid tersebut. Dan video tersebut tidak direkam sejak awal. Sehingga kronologi dari kejadian tersebut itu kita tidak tahu. Sehingga kita sah-sah saja berasumsi mungkin bapak tersebut itu masuk masjid untuk sholat karena kebetulan lewat di depan masjid tersebut. Tapi ketika sholat, para remaja tersebut malah masih gedumrengan. Sehingga karena merasa terganggu kekhusyuan sholatnya, ditegurlah remaja yang gedumrengan tersebut. Dan akhirnya terjadilah cekcok seperti di video yang sudah kita lihat tadi. Karena kalau bapak tersebut itu sengaja datang ke masjid untuk menegur para remaja yang sedang bermain rebana itu sepertinya tidak mungkin. Karena bapak tersebut bukan warga lingkungan setempat. Kemudian
bagaimana bisa tahu di dalam masjid tersebut ada kegiatan rebana? Kan seperti itu, ya. Itu analisanya. Dan memang sebagian kaum muslimin ini kadang-kadang memang keterlaluan lah. Wajar kalau kemudian ada orang yang sampai lepas kontrol. Akan tetapi alhamdulillah dari video tersebut ini terlihat tidak sampai tindakan bapak tersebut ketika marah melampaui batas. Masih dalam batasan yang normal. Kalau sampai kemudian melakukan pemukulan, maka itu sudah keterlaluan. Tapi alhamdulillah kita tidak melihat kejadian yang seperti itu. Dan itu wajar kalau memang kelakuan para remaja yang sudah berlebihan. Ya, mereka gedumrengan di dalam masjid sementara ada orang yang sedang sholat. Apalagi kemudian sampai rela ribut demi membela perbuatan menabuh rebana di dalam masjid. Dan kadang juga mereka itu berlebihannya ketika mereka itu menabuh rebana ya di dalam masjid. Tapi nada lagu yang dibawa itu nadanya mengambil dari lagu-lagu dangdut, dari lagu-lagu pop yang sedang viral. Kemudian ditambah lagi ada yang sambil merokok karena biasanya ramai acara seperti itu. Apakah itu latihan dan lain sebagainya, biasanya ramai. Ya, ada yang sambil merokok. Dan ini banyak terjadi. Itu keterlaluan namanya. Dan itu jelas kemungkaran. Dan kejadian yang seperti itu sering kita melihat. Sering. Padahal Nabi Muhammad SAW mengatakan, Inna hadzal masjid, sesungguhnya masjid itu tidak boleh untuk melakukan sebuah perkara kecuali zikrullah, wassalah, wa qiraatil Qur'an. Masjid itu adalah untuk zikrullah, untuk mengingat Allah, untuk sholat, dan untuk membaca Al-Quran. Dan itu semua amalan yang mulia. Masjid itu kan rumah Allah. Masa rumah Allah untuk gedumrengan? Ya, dan itu kan kemungkaran kaum muslimin. Dan jangan bermudah-mudahan untuk mengambil pendapat. Mentang-mentang ada pendapat yang membolehkan untuk memainkan rebana di dalam masjid, kemudian dianggap boleh dilakukan kapan saja. Akhirnya masjid tersebut makmur, ramai kalau ada acara nabuh rebana. Apalagi sampai kemudian membolehkan alat musik apapun masuk ke dalam masjid. Sudah ada rebana, ditambah gitar, ditambah keyboard, la ilaha illallah. Ditambah lagi sambil merokok pula menabuhnya. Ini musibah. Ini musibah. Padahal kalau kita kembali melihat sejarah Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, memang ada mereka itu bermain rebana, bermain duf. Tapi tidak satu pun dari mereka yang memainkan duf di dalam masjid. Dan alat musiknya pun hanya rebana. Tidak ada alat lain. Tidak ada alat lain yang mereka mainkan kecuali duf, kecuali rebana. Semisal seruling. Padahal dulu sudah ada seruling. Sudah ada seruling di zaman Nabi Muhammad SAW. Mereka memainkan pun di waktu-waktu tertentu saja. Seperti pada saat lebaran, pada saat walimah nikah. Dan ini pun hukumnya mubah saja. Sehingga tidak wajar kalau di dalam masjid yang seharusnya banyak diisi dengan ibadah, malah diisi dengan menabuh rebana. Apalagi sampai kemudian menimbulkan keributan. Wallahu a'lam bishawab. Dan terakhir kaum muslimin, kita simak pembahasan singkat dari Ustadz Syafiq Riza Basalamah mengenai musik yang dibolehkan di dalam agama Islam. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah pada ketika hari raya itu membiarkan sahabat bermain gendang itu, Ustaz, bermain daf ya. Jadi itu menjadikan alasan bagi orang-orang bahwa toh Rasulullah juga main musik. Pada saat itu kan belum ada gitar memang. Jadi pada saat itu memang Rasulullah bermain alat musik yang memang sesuai dengan zamannya begitu. Kalau sekarang ya sama saja. Bagaimana Ustaz? Tunggu, tadi ngomong nggak ada gitar pada masa itu. Siapa ngomong nggak ada gitar, Mas? Di masa itu juga ahli-ahli maksiat itu udah terkenal. Mereka punya gitar Arab yang perutnya gendut tuh. Iya, ada tuh model-model. Subhanallah, antum ini jangan berpandangan orang-orang dulu itu hiburannya masih kecil. Di masa Nabi Sulaiman, marmernya kayak air. Masya Allah. Marmer masa Nabi Sulaiman ini berapa ribu tahun yang lalu. Kemudian masa Fir'aun tuh punya penari-penari. Na'udzubillah. Nah, kita katakan tuh di masa itu sudah ada
kalau dikatakan di masa Rasul kan adanya cuma rebana. Enggak. Ada macam-macam alat musik, ada seruling. Makanya disebutkan sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada yang namanya genderang itu ya. Apa namanya? Bukan genderang lah, yang besar itu. Model kalau rebana kan kecil ya. Seperti itu. Sebelum Anda bicara masalah itu, masalah Id, atau kita bicara masalah Id lah. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu membiarkan seorang jariyah, 2 orang anak kecil untuk bermain rebana. Boleh. Jumhur ulama mengatakan boleh, asal ketika lebaran. Nih lagi lebaran kumpul, main nih, lebaran doang. Setelah lebaran simpen lagi. Pakai gitar boleh, Ustaz? Gitar lagi antum mah. Kan, Duf. Nah, Duf ini. Khawatirnya ketika lebaran berarti selain duf boleh gitu. Enggak. Ya inilah Rasul SAW. Yang lainnya makanya kita perlu membaca sebentar lagi. Anda kepingin bacakan bagaimana pendapat ulama mazhab Syafi'i masalah gitar yang lainnya itu. Semua sepakat yang boleh itu duf. Disebutkan sama Nabi ad-duf, dan perempuan itu tadribud duf, memukul rebana. Bukan rebana yang ada kerenceng-kerencengnya itu. Bukan, jadi rebana aja. Seperti itu. Jadi kalau mau bicara alat musik yang lain, tidak. Kemudian yang Anda ingin sampaikan, kita ini yang ngaji sunnah juga ketika lebaran sama dengan tidak lebaran. Yang disetel ngaji. Kok ngaji yang disetel kan lebaran? Haram musik. Oke, haram musik. Tapi lebaran ini ada penghususan. Penghususan. Ketika Abu Bakar marah dengan 2 budak yang mukul itu, kata Rasul, da'huma. Biarkan keduanya bermain. Biarkan keduanya bermain. Liya'laman nas anna fi dinina fushah. Supaya orang-orang tahu tuh agama kita juga ada hiburannya. Ada juga. Tapi nih waktu-waktu khusus. Mungkin ada sebagian ustadz yang gak setuju. Tapi gak apa-apa lah. Ana menyampaikan pendapat ulama nih. Itu lebaran pas umpanya pernikahan. Pernikahan boleh gak pakai duf? Pernikahan yang disetel ngaji. Ini lagi ada pengajian nih. Bukan pernikahan nih. Pernikahan ngaji yang disetel. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mau mengantarkan, kita kembali lagi. Ini khusus. Kenapa khusus? Karena memang ada penghususan. Nabi bersabda bahwasanya itu haram. Semua alat musik ma'azif, berarti masuk di dalamnya duf, juga termasuk alat musik, itu termasuk haram dalam lafaz itu. Namun ada pengkhususkan di waktu-waktu tertentu. Pernikahan, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam lagi mau berangkat ke tempatnya pengantin nih, lagi mau mengantarkan seorang pengantin ya, ke tempatnya orang Ansar, Nabi ngomong sama Aisyah. Apa yang Nabi ajak? Nabi ngajarin Aisyah sebuah syair-syair untuk dinyanyikan. Apa? Ini nih hadisnya. Rasulullah, ya Aisyah, innal ansar unasun fihim ghazal. Wahai Aisyah tuh orang-orang Ansar tuh orang-orang yang suka dengan hiburan, yang suka dengan ya sesuatu yang menyenangkan mereka lah. Fama qulti, kau mau ngomong apa nanti di sana gitu loh. Subhana man sabbah ar-ra'du wa bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Nah, ditanya, kau nanti mau ngomong apa? Qalat da'una bil barakah. Ya udah, kita akan mendoakan supaya dapat berkah. Kita akan mendoakan supaya dapat berkah. Qala afala qultum. Nabi ngajarin Aisyah, apa kau enggak ngomong sama mereka tuh? Mengucapkan syair-syair kepada mereka. Apa syair yang diajarkan oleh Nabi? Atainakum fahayyuna nuhayyikum walaula adh-dhahabul ahmar ma hullat bawadikum walaula al-habbatus samra lam tasmun adharakum. Itu Nabi ngajarin sama Aisyah ketika pernikahan. Jadi nikah jangan nyetel, ngaji murotal. Kita ini mau lurus, tapi lurus yang benar. Ada fusha, agama kita ini ada yang boleh. Semua yang enak-enak diharamkan. Itu kan? Betul. Kullu mamnu'in marhub. Semua yang dilarang itu mesti disukai. Bapak ngomong sama anaknya, nak, jangan naik-naik.
Lihat bapaknya nggak ada. Shh. Cobalah antum di rumah, istrinya nggak perlu dengar lah, Jadi antum taruh di lemari itu surat cinta lah, tulis aku mencintaimu. Kunci, ngomong sama istrinya, Dek jangan dibuka tuh lemari. Dek jangan dibuka tuh lemari. Insya Allah kita pergi, dia kepingin tahu tuh, ini kenapa? Nggak boleh, kepingin dia buka. Itu semua yang dilarang. Allah sudah kasih di diri kita memang kecintaan. Zuyyina linnas hubbus syahwat. Sudah dicintakan hubus syahwat itu. Dan musik ini termasuk syahwat. Orang itu senang condong kepada musik, tapi kok diharamkan. Itulah ujian dalam kehidupan ini. Tapi kalau untuk lebaran, untuk hari raya khususon, itu khusus pada waktu itu boleh. Mana dalilnya? Itu yang disebutkan oleh para ulama tentang dalil-dalil yang menghalalkan hal itu.